Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang soal latihan penilaian akhir semester 1 untuk mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 7 kurikulum 2013. Nah, bersama ini kita sudah ada soal-soalnya untuk kita bahas sebagai bahan untuk belajar kita. Nah, sebelum dilanjut, teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channelnya untuk mendapatkan informasi terbaru. Dan bagi yang sudah subscribe, Soal Bagus banyak ucapkan terima kasih. Oke, langsung kita ke nomor 1. Pilihlah jawaban yang paling benar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Terdapat dalam Quran surat titik-titik. A. Quran surat Al-Baqarah ayat 11. B. Quran surat Al-Mujadalah ayat 33. C. Quran surat Al-Mu'minun ayat 11. Atau D. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, jawabannya adalah D ya. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang bunyinya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu ya. Nomor 2. Perhatikan potongan ayat di atas. Ya ma'syarul jinni wal ins. Artinya, nih yang tepat yang mana? Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. B. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. C. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Atau D. Hai golongan jin dan manusia. Ya, ini sini ada kata jin dan manusia. An-Nas. Jawabannya adalah D. Nomor 3. An-Ansi ibni Maliki qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, rawahu Ibnu Majah. Isi kandungan hadis di atas adalah: A. Menuntut ilmu memudahkan jalan menuju ke surga. B. Derajat orang yang berilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Niat menuntut ilmu harus ikhlas. D. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Ya, jawabannya talabul ilmi faridah. Nah, jawabannya adalah D ya. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Nomor 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 2. Bersikap sopan saat belajar dan menghormati guru. 3. Selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan kekuatan akal semata. 4. Selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini ada yang janggal ini di nomor 3. Ya, ini menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan kekuatan akal semata. Nah, ini sebuah kesalahan ya. Harusnya yang 4 ya, berarti jawabannya 1, 2, 4. Yang mana jawabannya? C ya jawabannya. Nomor 5, perhatikan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, ini kurang jelas ya. Maka soal bagus bacakan saja. Nomor 1, la tangfuduna illa bisultan. Nomor 2, ini istata'tum ang tangfudu. Ketiga, ya ma'sarul jinni wal insi. Nomor 4, min aktoris samawati wal ardi fangfudu. Nah, susunan yang benar dari potongan ayat tersebut adalah ya. Jadi kalau disusun itu ya ma'sarul jinni ini stata'tum min aktoris samawati inis ini stata'tum ang tangfudu min aktoris samawati wal ard fangfudu la tangfuduna illa bisultan. Jadi jawabannya itu adalah ya maksarul jinni 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1. Ini langsung ada jawabannya. Langsung kelihatan. Nomor 6. Di dalam ilmu tajwid ada yang kita kenal dengan hukum bacaan al. Di bawah ini yang termasuk hukum bacaan huruf termasuk huruf al-qamariyah adalah ya, al-qamariyah ada as-samsiyah. A nun waw alif, ha waw ba, ta waw a, alif, sa waw ya. Yang mana jawabannya? Al-qamariyah. Ya, jawabannya adalah B ya. Ha waw dan ba. Dan ada beberapa lagi ya. Nomor 7, perhatikan potongan ayat berikut. Nah, ini juga nggak kelihatan nih. Ada min aktoris samawati. Kalimat as-samawati mengandung hukum bacaan as-samsiyah. Penyebab hukum bacaan tersebut adalah A. Mim berhadapan dengan huruf jim. B. Al berhadap A. Al itu lam ya. Al atau alif lam.
Al berhadapan dengan huruf sin. D. Fathah berhadapan dengan dal sukun. Ini ada as ya, al sama sin ya. Di jawabannya adalah B. Nomor 8, Allah memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah dengan menyebutnya dan tinggalkan orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah, maha sempurna, modern, mulia. Ya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Jadi jawabannya adalah A ya. Nomor 9, Fatimah disuruh membeli minyak goreng di sebuah warung. Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa jumlahnya lebih dari seharusnya. Lalu ia mengembalikannya. Ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat perbuatannya karena Allah Subhanahu wa taala bersifat titik-titik. A. Al-Alim, B. Al-Khabir, C. As-Sami, atau D. Al-Basir. Berarti Allah melihat. Yang Maha melihat itu adalah Asmaul Husna. D. Al-Basir. 10. Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang mengetahui kapan terjadi hari kiamat, mengetahui apa yang terkandung di dalam rahim, mengetahui kapan turun hujan, karena Allah memiliki Asmaul Husna. A. Asami, B. Al-Basir, C. Al-Alim, atau D. Al-Kabir. Ya, Allah Maha mengetahui. Berarti jawabannya adalah Al-Alim. Ya. 11. Ahmad selalu berhati-hati dalam mengerjakan ulangan dan meneliti setiap soal yang ia kerjakan dengan baik, sehingga jawabannya benar. Perbuatan tersebut merupakan pengamalan dari Asmaul Husna, A. Al-Basir, B. Al-Kabir, C. As-Sami, D. Al-Alim. Ya, berarti teliti ya, atau waspada. Jawabannya adalah B. Al-Khabir. Nomor 12. Subhanallah, indahnya alam semesta dengan segala isinya. Semuanya tercipta dengan teratur dan seimbang, tidak satupun benda langit yang saling bertabrakan. Fenomena alam tersebut adalah merupakan bukti bahwa Allah bersifat Al-Khabir yang artinya A. Maha teliti, B. Maha melihat, C. Maha mengetahui, D. Maha mendengar. Oke, kita lihat Maha mendengar ini As-Sami, mengetahui Al-Alim, Maha melihat Al-Basir, berarti Maha teliti atau Maha waspada. Ya, jawabannya A. 13. Hasan selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengarnya. Perbuatan tersebut merupakan pengamalan dari keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat. Ya, jadi berhati-hati dalam berkata karena Allah mendengar. Berarti Allah bersifat As-Sami, Al-Kabir, Al-Basir, Al-Alim. Ya, Allah mendengar berarti Allah Maha ya, As-Sami jawabannya. 14. Jika kita mendapati titipan dari barang dari seseorang untuk disampaikan kepada orang lain, maka kita harus segera menyampaikannya supaya barang tersebut tidak berubah, tidak hilang, tidak terkurangi. Berikan barang tersebut secara utuh tanpa berkurang sedikit pun. Ilustrasi tersebut merupakan perilaku titik-titik. A. Amanah, B. Ikhlas, C. Istiqomah, atau D. Jujur. Ya, perilaku amanah. 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Selalu datang terlambat sekolah. 2. Belajar terus-menerus hingga paham. 3. Selalu melaksanakan sholat tepat waktu. Dan 4. Selalu menaati peraturan baik sekolah, rumah, maupun masyarakat. Pernyataan di atas yang termasuk sikap istiqomah adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, 4, C. 1, 3, 4, atau D. 2, 3, 4. Ya, istiqomah. Yang selalu istiqomah dalam kebaikan. Ya, selalu itu. Jawabannya di sini belajar terus-menerus hingga paham. 3. Selalu melaksanakan sholat tepat waktu. 4. Selalu menaati peraturan. Berarti 2, 3, 4 ya jawabannya. Nomor 15, 2, 3, 4, D. Oke. Nomor 16. Aminah disuruh ayahnya pergi ke warung untuk membeli sembako. Aminah diberi uang sebesar 50.000 dan masih ada kembalian 5.000. Uang kembaliannya ia diberikan lagi kepada ayahnya. Perilaku yang ditunjukkan oleh Aminah merupakan contoh. A. Amanah, B. Istiqomah, C. Empati, atau D. Jujur. Ya, ini bukti atau contoh dari sikap jujur ya. Nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Akan dipercaya orang lain. 2. Mendapatkan banyak teman. 3. Mendapatkan banyak harta. 4. Akan selalu bersama Allah Subhanahu wa taala.
Yang termasuk hikmah perilaku jujur adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 2, dan 4, atau D. 1, 3, dan 4. Ya, hikmah dari jujur ya. Yang nomor satu yang jelas ya, ada nomor satunya, kemudian ada dua juga, kemudian empat. Nah, yang ketiga tidak selalu ya jujur ya. Jadi nomor 17 itu 1, 2, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 4. Nomor 17 jawabannya adalah C. 18. Ketika seseorang diberi amanah tetapi ia tidak menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, maka orang tersebut akan mendapat balasan serupa. Titik, titik. A. Pujian dari orang lain. B. Keuntungan yang besar. C. Dosa dan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Atau D. Harta yang melimpah. Tidak menjalankannya berarti iya dapat C ya. Dosa dan siksa Allah yang sangat pedih. Ya, contohnya ya para pejabat koruptor ya. Sudah diberi amanah oleh rakyat tapi malah korupsi. Itu ya contohnya. Nanti akan dapat dosa dan siksaan Allah yang sangat pedih. 19. Keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim karena sebab-sebab tertentu sehingga dilarang melakukan ibadah. Hal tersebut dinamakan A. Hadas, B. Istihadah, C. Junub, atau D. Menstruasi. Ya, jawabannya adalah hadas ya. 20. Bersuci untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar cukup dengan mengusap muka dan kedua tangan sampai sikut dengan menggunakan debu merupakan pengertian dari. Nah, di sini kata kuncinya debu ya. Terus mengusap muka saja dan kedua tangan saja. Berarti ini pengertian dari tayamum. 21. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Melihat air sebelum sholat. 2. Hilang akal. 3. Makan dan minum. 4. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur. 5. Murtad. Pernyataan-pernyataan di atas yang membatalkan tayamum adalah A. 1, 2, 4, 5. B. 2, 3, 4, 5. C. 1, 2, 3, 5. D. 1, 3, 4, 5. Ya, yang batal itu jawabannya adalah ya 1, 2, 4, 5 ya. Karena makan dan minum tidak membatalkan wudhu ya. Asal nanti ketika akan sholat atau yang lainnya kumur-kumur atau bersihkan mulutnya gitu ya. Kecuali sholat tidak boleh makan dan minum. Itu batal sholatnya. Jadi nomor 21 adalah A. Selanjutnya nomor 22. Seorang muslim wajib bertaharah atau bersuci sebelum melakukan sholat dan taharah itu merupakan salah satu syarat sah sholat. Bila dia mempunyai hadas besar atau janabah misalnya, maka untuk suci dari hadas besar tersebut ia harus melakukan. Tuh, bila punya hadas besar ya, harus melakukan apa? A. Istinja, B. Mandi biasa, C. Mandi wajib, atau D. Wudhu. Jadi ini harus yang sangat besar. Disebutnya mandi wajib. Nah, tidak cukup dengan wudhu saja, harus mandi wajib. 23. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nomor 1 niat, 2 tertib, 3 menyiramkan air ke seluruh tubuh. Urutan yang benar dalam melaksanakan mandi wajib adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 2, C. 2, 1, 3, D. 3, 2, 1. Niat ya. Itu yang pertama niat. Di sini ya jawabannya 1, 3, 2 ya. 1, 3, 2. Niat dulu ya. Oke, 24. Ada banyak hal yang dilarang bagi orang yang sedang berhadas besar, tapi boleh melakukan A. Tawaf di tanah suci, B. Membaca sholawat, C. Membaca Al-Quran, atau D. Itikaf di masjid. Ya, yang boleh itu ya membaca sholawat. 25. Umar melakukan sholat bersama-sama temannya. Umar berdiri paling depan di antara teman yang lain. Maka Umar sebagai munfarid, masbuk, makmum, imam. Imam paling depan. Oke, 26. Sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih dan salah satunya menjadi imam. Kalimat tersebut merupakan pengertian A. Sholat wajib, B. Sholat sunat, C. Sholat mutlak, atau D. Sholat berjamaah. Nah ini sholat berjamaah. 27. 27. Menurut syariat Islam, keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian adalah
27 derajat, 20 derajat, 25 derajat, 27 derajat, atau 30 derajat, 30 derajat. Iya, 27 derajat. Bisa ba'ina, maisruna darajat. 27 derajat. 28 makmum yang tidak mengikuti imam secara sempurna sehingga ia harus melengkapi jumlah rakaat sesudah imam salam. Makmum tersebut dinamakan munafik, murtad, masbuk, mu'alaf. Nah, ini namanya masbuk ya. Ketinggalan. 29, perhatikan hal-hal berikut. Hujan lebat, sakit, ketinggalan rakaat imam, tidak dapat saf depan. Hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkan seorang muslim melakukan sholat secara munfarid adalah yang mana nih? Ya, yang 1 dan 2. C ya jawabannya. Nomor 30. Ketika Amir memasuki masjid hendak sholat berjamaah, imam dan para makmum sedang sujud. Tindakan Amir yang paling tepat adalah A. Menunggu imam dan makmum berdiri, kemudian takbiratul ihram dan sholat bersama. B. Takbiratul ihram, kemudian langsung sujud bersama imam dan para makmum yang lain. C. Langsung sujud saja tanpa melakukan takbiratul ihram agar tidak banyak tertinggal dengan jamaah lain. Atau D. Takbiratul ihram, membaca Fatihah, ruku, tidak lalu sujud dengan cepat. Yang mana nih? Ini masbuk ketinggalan nih. Jawabannya ya yang B ya. Takbiratul ihram aja, kemudian langsung sujud bersama imam dan para makmum lainnya. 31. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pak Umar berumur 55 tahun dan kurang fasih membaca Al-Quran. 2. Ibu Aminah berumur 57 tahun dan fasih membaca Al-Quran. 3. Farhan berumur 15 tahun dan fasih membaca Al-Quran. 4. Pak Rosid berumur 35 tahun dan fasih membaca Al-Quran. Orang yang tepat dipilih menjadi seorang imam adalah, ini berarti yang fasih baca Qurannya ya, yaitu iya Pak Rosid ya. Walaupun Pak Arhan juga fasih, tapi fasih tua ya dibanding Pak Rosid ya, umurnya. Bu Aminah fasih juga, tapi dia perempuan, tidak boleh jadi makmum, jadi imam laki-laki. Oke, nomor 32. Saf atau barisan bagi seorang makmum laki-laki yang paling baik ada di barisan. Nah, saf atau barisan bagi seorang makmum laki-laki yang paling baik di mana? A. Paling depan di belakang imam. B. Sejajar dengan imam. C. Di belakang atau di tengah. Ya, yang jawabnya yang benar adalah A. Ya, paling depan di belakang imam. 33. Saf atau barisan makmum wanita ketika bercampur dengan makmum laki-laki yang paling utama. Di tengah, sejajar dengan imam, depan, di belakang. Ya, jadi di belakang harusnya ya, perempuan. 34. Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul pada usia 25 tahun, 30 tahun. Nah, ini C 30 tahun juga. Enggak apa-apa lah, yang penting jawabannya benar nih. D 40 tahun. Jawabannya bukan C yang jelas ya. Ya, jawabannya adalah yang mana? D ya, 40 tahun. 25. Nabi Muhammad 35, bukan 25. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul ditandai dengan menerima wahyu. Surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7, Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Alaq ayat 1 sampai 5 atau Al-Falaq 1 sampai 5. Ya, surat Al-Alaq atau Al-Falaq. Kalau Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq. Kalau Al-Alaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jawabannya adalah C. 36. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul, beliau sering melakukan khalwat atau menyepi, memikirkan kondisi masyarakat Mekah yang demikian rusak moralnya. Beliau berkholwat di sebuah gua yang bernama Jabal Nur, Jabal Uhud, Gua Hiro, Gua Sur. Ya, di mana? Ya, Gua Hiro ya. 37. Nah, ini ada ayat fasda'i bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin. Ayat tersebut berisi perintah kepada Rasulullah untuk melaksanakan dakwah secara A. Sembunyi-sembunyi, B. Terang-terangan, C. Diam-diam, atau D. Membabi buta. Yang mana jawabannya? Ya, dakwah secara terang-terangan. 38. Dalam menjalani pekerjaan yang berat, Rasulullah SAW tidak pernah mengeluh sedikit pun. Rasulullah juga memiliki sifat jujur.
dan tidak pernah berbohong sehingga dijuluki titik-titik Al-Hadi, Al-Mukmin, Al-Yakin atau Al-Amin. Al-Amin ya. 39. Berkat kegigihan dalam berdakwah, Rasulullah mendapat pengikut dari semua lapisan masyarakat Mekah. Dakwah yang dilakukan Rasul di Mekah selama 20 tahun, 15 tahun, 13 tahun, atau 10 tahun. Ya, jawabannya di Mekah itu berdakwah selama berapa? Antara C dan D? Iya, jawabannya adalah 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. 40 orang yang pertama mempercayai kenabian dan kerasulan Muhammad SAW dari kalangan wanita adalah Aminah, Khadijah, Fatimah, Ummul Jamil. Siapa? Ya, jawabannya adalah Siti Khadijah, ya, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk sampai sini untuk soal pilihan ganda, untuk soal isian teman-teman bisa menjawabnya, bisa mendapatkan jawabannya di soalbagus.com. Link disediakan di bagian akhir video ini. Demikian untuk pembahasan soal latihan PAI dan BP kelas 7 semester 1 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan jangan segan-segan teman-teman untuk memberitahukan soal bagus jika ada kesalahan. Silahkan dituliskan di komentar ya. Demikian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.